Oke. Yang kayak gini kan tidak kamu dapatkan di pengajian, ya. Ini bagaimana kita menemukan keesaan Tuhan, mengakui Tuhan, tapi dengan perjalanan intelek yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Anda pegangi dengan kuat karena berdasar kepada hasil pencarian yang sistematis. Ya, dari awal kan kita sistematis kan, kita sampai pada tahap sekarang ya menguji dari C itu kan memang masih dalam pengakuan semuanya, belum dibuka, belum diadu. Ya, kalau jelas yang pakai logika A dan B harusnya harus ditolak. Nah, itu tidak sesuai dengan karakteristik agama. Yang sesuai dengan karakteristik agama, ya Tuhan dalam agama itu ya C, tapi C itu masih hidden, ini masih belum terungkap tuh mana yang esa di dalam Pancasila itu masih di generalisasi. Padahal masing-masing berbeda. Ya. Baik. Mari kita sepakati dulu konsep esa itu sendiri. Ya, kita sepakati apa sih definisi dari esa, sehingga kita bisa jelas akan melihat masing-masing agama itu esa atau tidak. Esa itu bahasa Sanskerta ya, tapi esa itu bukan satu sebenarnya. Esa itu artinya itu maha kuasa. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa sebenarnya. Tapi Maha Kuasa itu juga menunjukkan absolut kan, satu kan, sama saja toh. Ya, Maha Kuasa itu kan yang menguasai semuanya. Kecuali kalau maha Kuasa pasti satu. Kecuali mahasiswa ya, banyak ya. Mahasiswa. Baik, Esa itu satu. Karena Maha Kuasa pun juga satu. Ya, absolut juga satu. Sebenarnya kan bagi akal, yang namanya Tuhan dan bukan Tuhan itu bedanya, Tuhan itu pasti satu. Kalau bukan tidak satu bukan Tuhan, berarti ganda itu. Kalau satu tunggal esa itu pasti absolut, absolut atau mutlak. Kalau mutlak pasti hanya satu, nggak mungkin mutlak kalau lebih dari satu, itu nggak mungkin, nggak bisa diterima akal sehat kita. Nah sekarang apa itu absolut, apa itu mutlak dulu kita sepakati. Mutlak itu apa? Sehingga kalau kita paham kata mutlak, dengan mudah kita akan mudah dan cepat kita akan akan mengatakan yang tidak mungkin Tuhan kok tidak mutlak, ya. Orang akan cepat menerima, ya tidak mungkin toh Tuhan masuk tidak mutlak, tidak absolut. Nah, maka kita perjelas dulu apa kata mutlak ya. Absolut bahasa Latin, lalu dipakai bahasa Inggris, absolut ya. Tapi kalau pengen lebih gampang, sebenarnya absolut itu lawannya relatif. Ya, relatif itu mesti ganda ya, lebih dari satu. Absolut pasti satu. Relatif itu apa namanya? Benar menurut satu tempat, tidak benar tempat yang lain gitu ya. Itu namanya relatif. Menurut saya benar, tapi menurut Anda nggak benar. Itu kebenaran relatif. Tapi kalau Tuhan itu kebenaran mutlak. Ya, ya berlaku untuk semua yang pakai akal sehat. Semua orang berakal sehat itu bisa menerima itu loh. Kapanpun, dimanapun, karena otak manusia itu ya satu gitu loh, dari awal mula diciptakan sampai sekarang ya tidak berubah. Otak yang sehat ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab mutlak itu lawannya muqayyad.
Ini sudah saya jelaskan belum? Belum. Sudah. Sampai itu Pak, Sudah. matahari. Oh, udah sampai situ. Belum saya tulis malah. Kamu jangan diem aja. Oke, sudah berarti sudah jelas ya apa itu absolut ya, tidak terikat ruang dan waktu. Sudah saya uji? Kalau kemarin masih tidak terikat waktu, Pak. Terikat waktu. Waktu itu apa sudah jelas? Waktu yang ada bumi itu. Oke, jadi itu waktu, ruang ya sekaligus terikat dengan waktu, terkait dengan waktu. Ya, beda ruang, beda waktu. Ya, waktu dan ruang tidak bisa dipisahkan. Ya, karena itu terkait dengan ya bumi menentukan waktu. Planet lain menentukan waktu. Jadi di situ ya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kalau diuji, sudah saya uji ya? Sudah saya uji ya? Konsistensi Anda bahwa Anda paham dengan absolut dan mutlak dengan pertanyaan soal saya? Sudah? Yang alam di luar alam? Belum, Pak. Belum? Oke, untuk memantapkan hati saya bahwa Anda telah mudeng dengan kata mutlak, maka saya berikan soal. Ya sudah tahu, Anda itu sudah tahu, tapi saya ingin memantapkan hati. Ya, Anda benar-benar sudah paham betul dengan apa itu mutlak atau absolut. Dan itulah sifat Tuhan, itulah karakteristik Tuhan. Kalau tidak itu bukan Tuhan, tapi itu ciptaan Tuhan, gitu ya. Coba Anda gambar tuh lingkaran, di dalamnya ada tulisan alam, itu lingkaran, lalu dibuat di dalam lingkaran kau tulis alam. Nah, oke, di luar lingkaran kamu tulisin luar alam. Di antara luar alam dan alam, berarti kan di garisnya itu, garis lingkaran itu, kamu tulisi antara luar alam dan alam, gitu ya. Sudah? Sudah? Oke. Pertanyaannya. Sudah saja di situ. Sederhana kok pertanyaannya. Di manakah Tuhan? Ya, jawab. Di mana Tuhan? Di atas arsy. Itu ditulis di situ. Ada enggak arsy itu di situ? Nah, arsy itu di alam atau di luar alam? Luar alam. Luar alam. Kayaknya. Di luar-luarnya. Luar alam, Pak. Di luar alam ya? Ya, sama. Di luar alam ya arsy itu. Ya. Nah, Tuhan di mana tuh? Kalau belum sepakat, Anda masih belum sepakat, berarti uji keesaan agama-agama nanti jadi tidak masuk, tidak paham. Tidak tahu bagaimana membedakannya. Nggak bisa mengujinya ya. Gimana? Gimana? Emi di mana, Emi? Tuhan di mana, Em? Di dua-duanya, Pak. Di dua-duanya ya. Dua-duanya berarti di luar alam dan alam gitu ya. Ya. Berarti dua dong. Nggak esa dong.
Oh, di dua-duanya berarti ada 2. Yo, gimana? Namamu kok Jos toh? Jos apa? Apa Jos? Yo, di mana? Raffi di mana, Raffi? Tuan? Menurut saya ada di luar alam, Pak. Di luar alam ya? Iya, Pak. Salah, Tuhan di luar alam. Di mana? Di antara alam dan luar alam, Pak. Di antara alam, luar alam. Dia kadang masuk alam, kadang keluar alam gitu ya. Ya, Alvin, Tina. Kadang-kadang Ya, masuk Pak. ke alam, kadang-kadang keluar alam gitu ya. Tidak terikat ruang, Pak, Tuhan itu. Nah, itu makanya di mana itu? Ya, cerdas yo, cerdas yang mana yang yo. Siapa yang bisa menjawab? Tidak bisa. Masa ditanya gitu kok. Tidak bisa jawab. Katanya udah paham absolut. Bagaimana dengan pertanyaan saya? Keberadaan Ars, Pak. Ya, Aris itu di mana? Tadi kata Salma di luar alam. Berarti di Di luar, langit ketujuh, Pak. ya, Buktinya langit ketujuh. langit ketujuh ya. Pas Isra Mi'raj itu, Pak. Iya, berarti ada di langit ketujuh di luar alam ya. Kalau keberadaannya kita nggak tahu, Pak. Ya, enggak itu di luar alam, Pak. Di luar alam kan kita punya 3 itu. Antara alam dan luar alam. Ya. Kalau belum ketemu saya tanya lebih gampang lagi deh. Yang di bawahnya berarti pertanyaan terlalu tinggi ini berarti. Jadi pertanyaan yang lebih mudah aja ya. Yang kalau bisa jawab berarti Anda sudah paham betul tentang apa yang dimaksud dengan absolut atau mutlak. Pertanyaannya begini. Mungkinkah Tuhan menciptakan ular besar sekali sehingga dia tidak mampu menangkapnya? Mungkinkah Tuhan menciptakan ular besar sekali sehingga dia tidak mampu menangkapnya? Ya cepat jawab. Lebih mudah ini. Ya. Gimana Dinda? Yo. Saya Tuhan itu tidak, Tuhan itu bisa semua, Pak, maksudnya tidak mungkin Tuhan tidak bisa menangkap ular tersebut kalau dia bisa menciptakan. Ya. Pertanyaannya jadi satu, jangan di koma. Apalagi dipotong. Pertanyaannya gimana, Pak? Ayo jawabnya tadi. Menurut saya Tuhan bisa menciptakan semuanya. Berarti gimana jawabnya? Mungkinkah Tuhan menciptakan ular besar sekali sehingga dia tidak mampu menangkapnya? Gimana? Mungkin. 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 Tidak mungkin. Katanya paham. Saya bingung, Pak. Aduh, gimana? Tuhan Sama jawab. Sama jawab bisa, ayo. Salah jawabannya.
karena Tuhan tuh mungkin menciptakan ular besar itu, namun tidak kalau ditanya tidak mungkin menangkapnya, pasti mungkin gitu. Gimana ya Pak menjelaskannya? Kok bingung sendiri kamu. Ya. Ya, sama bisa. Itu pertanyaannya tidak bisa dijawab, Pak, karena manusia punya keterbatasan pemikiran atau pengetahuan, Pak. Alasannya? Yaitu keterbatasan pengetahuan. Dan kalau Manusia. misal dijawab pun, sama halnya kalau misal Tuhan itu dari mana sih? Tuhan itu dari apa sih? Seperti itu. Gitu Nas ya. So gimana? Tidak ada jawaban dan tidak bisa dijawab. Pertanyaan itu nggak bisa dijawab. Kalaupun dijawab, nanti bikin syubhat atau ambigu. Ya, berarti apa? Gimana? Nggak dijawab gitu ya? Tidak ada jawabannya. Memang soalnya yang salah, Mas. Bukan nggak bisa dijawab. Memang soalnya salah. Anda tuh kalau diajak dialog itu kan cermat gitu loh. Kamu ditanya apa yang tidak ada konteksnya dengan kamu. Kamu masuk dalam pertanyaan. Ya sudah, kamu kejebak. Ini kan soal pertanyaan jebakan. Kamu masuk dalam perangkap pertanyaan saya. Padahal pertanyaan itu nggak relevan bagi yang maha mutlak. Gitu. Tapi hampir sama tuh dengan Anas tuh. Nggak bisa jawab. Tapi memang bukan soalnya salah soal kok, Mas. Harusnya Anda tanya, Pak, sorry Pak, itu soalnya yang salah. Karena pertanyaannya ada kata di mana. Kalau di mana itu menunjukkan ruang. Mungkinkah? Bukan pertanyaan untuk Tuhan. Karena mungkin itu relatif. Tuhan itu mutlak. Ya pasti. Jadi nggak perlu ditanya, nggak boleh bertanya pada Tuhan, mungkinkah Tuhan? Itu bukan pertanyaan buat Tuhan, buat manusia. Ada teknik menjawab interogasi. Kalau ada di interogasi, cermati pertanyaannya. Ya. Ya gitu. Tapi Anas hampir, tapi belum pas itu jawabannya. Memang soalnya nggak bisa dijawab. Soalnya bukan nggak bisa dijawab, soalnya yang salah, Mas. Ya. Nanti kalau ketemu polisi ditugasi, kamu mau dijebak. Akhirnya kamu bingung. Loh, kamu berarti. Jawabmu nggak jelas. Berarti kamu. Gitu loh. Itu model-model intelijen. Model-model. Ya. Kayak DAA itu kan sebenarnya nggak relevan untuk membandingkan agama dengan agama Tuhan dengan manusia mencari Tuhan, ya nggak pas tuh, itu sudah analognya udah salah. Jadi jangan terjebak ke situ. Wah, itu tolak analog itu. Sama pertanyaan saya ini salah, Mas, Mbak. Kalau kamu jawab malah jadi bingung dewe. Benar, Mas. Kamu nggak bisa menjawab karena soalnya salah. Ya, baik, kita masuk sekarang kepada agama-agama yang ngaku-ngaku semuanya bahwa Tuhannya itu yang esa dan agama itu yang benar yang menuju pada Tuhan yang esa. Nah, kebetulan sampai hari ini negara belum pernah mengadakan uji publik antar agama itu, suruh mempresentasikan mana sih yang sesuai dengan ilmiah. Oh, ini kampus butuh kepastian mana yang benar karena hanya ada satu. Negara berkewajiban untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui debat ilmiah, ya. Karena esa hanya satu, maka salah satu harus kita temukan dalam agama 6 Indonesia itu. Lalu negara menetapkan kalau yang menang itu Hindu, berarti Hindulah agama
yang benar secara ilmiah, yang memang betul-betul esa sebagaimana dimaksud pada sila pertama. Jadi orang yang beragama Hindu lah orang warga negara utama, karena dia negara menetapkan agama negara adalah agama Hindu. Islam, Kristen, yang lainnya itu agama swasta. Gitu. Negara-negara yang menetapkan negara agama kan udah ada toh. Yang lain negara agama swasta gitu. Nah, yang agama swasta bagaimana? Ya dia boleh jadi warga negara, tapi ada tambahan syarat. Syarat bahwa dia memberikan garansi tidak melawan hukum agama yang diterapkan negara, dijadikan sebagai acuan oleh negara. Negara menggunakan agama yang benar itu untuk menjadi undang-undang. Itu. Nah, sekarang kan enggak. Biarlah semuanya disimpan gitu ya, sehingga tuntutan forum ilmiah tidak terpenuhi. Sampai hari ini semuanya remang-remang. Gitu. Akhirnya malah timbul konflik, kecemburuan terus, nggak ada sikap fair, sikap jelas nggak ada. Baik, mari kita lihat di situ dalam agama-agama. Dimulai dari mana nih? Silakan usul dari mana? Dari Buddha ya. Buddha ya. Saya baca di dalam, ya silakan. Buddha? Ada yang tahu Buddha itu Tuhannya apa? Ya? Tuhannya agama Buddha itu siapa? Ya? Atau ketuhanannya merger dengan Hindu? Ada yang pernah ajar di tentang agama Buddha Tuhannya adalah Sang Hyang Adi Buddha, Pak. Sang Hyang Adi Buddha. Yang dimaksud Sang Hyang Adi Buddha itu siapa? Patung. Berhala. Patung ya. Raya. Loh, kalau patung yang nggak absolut tuh ya. Kan ada tempat ya. Nah, kalau kamu buka di Wikipedia itu terus berubah, Mbak. Itu nggak bisa jadi pedoman. Itu kan yang terupdate kan. Yang kita cari itu yang asli itu kan ajaran awalnya itu kayak apa gitu loh. Jadi kalau kita mau lihat ajaran Buddha itu yang dibuka itu bukan Wikipedia, tapi kitabnya agama Buddha. Siddhartha Gautama itu, Pak. Oke, jadi di sana ada tokoh namanya Siddhartha Gautama. Dalam Tripitaka 3 keranjang itu, isinya itu ya tentang bagaimana Siddhartha Gautama menjelaskan tentang, itu pun bukan Siddhartha Gautama, Mbak. Jadi Tripitaka itu ditulis, itu 800 tahun setelah kematian siapa? Siddhartha Gautama. Jadi siapa yang betul tuh ajarannya Siddhartha Gautama masih diragukan karena tidak ada, itu hasil dari workshop. Jadi itu membukukan ajaran agama Buddha, ajaran Sang Buddha, ya Siddhartha Gautama itu dirangkum atau diakumulasi dalam hasil dari workshop. Jadi apa-apa yang diketahui oleh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat tentang Buddha itu dikumpulkan. Lalu lahirlah kitab Tripitaka itu. 800 tahun setelah kematian. Kalau bisa dijamin itu betul-betul ajarannya Sang Buddha, Siddhartha Gautama, semuanya itu bisa jadi tidak. Tapi setidaknya di situ ada keterangan di dalam kitab Tripitaka itu bahwa sesungguhnya sama sekali tidak menjelaskan tentang Tuhan.
Itu hasil pengalaman hidupnya Siddhartha Gautama dibukukan ajaran tentang dharma, bagaimana berbuat, bagaimana hidup yang seimbang, hidup yang tercerahkan gitu ya. Jadi Buddha sendiri itu adalah nama dari sebuah pohon di mana tempat Siddhartha Gautama berhenti dari petualangan mencari makna hidup. Sebagai anak putra mahkota, dia penasaran dengan laku hidup orang-orang yang dia lihat di masyarakat. Kok orang ini menderita? Itu pertama kali terinspirasi, tergerak itu ketika melihat seorang orang tua renta, kurus, kering, ditandu, ya. Itu terus dia mengatakan ini penderitaan. Terus intinya penderitaan. Bagaimana sih kejadian penderitaan itu? Apa makna penderitaan? Lalu dia mengembara keluar istana bertahun-tahun, sejak umur 29 tahun, lalu dia kemudian mencoba meramu dari apa yang didapat dalam perjalanan itu. Pernah jadi di hutan sampai dia kurus kering mau mati gitu, akhirnya tidak mati. Ya, jadi ingin mencoba mencari makna hidup. Nah, ujungnya dia duduk di bawah pohon bodhi di pinggir sebuah sungai. Kemudian dia merenungi, mencoba mencari makna, mencari hikmah pelajaran dari apa yang dia lakukan dalam. Kemudian dia punya beberapa tip-tip hidup. Salah satunya ya bahwa hidup itu penderitaan. Ya, bagaimana agar orang itu tidak menderita dalam hidup dan maka apa yang menyebabkan penderitaan? Maka kemudian menurut dia penderitaan terjadi karena keinginan. Jadi kalau mau tidak menderita harus menghilangkan semua keinginan-keinginan. Gitu loh. Penyebab utama itu keinginan. Maka solusinya apa? Harus menutup rapat-rapat apa yang masuk dari 9 lubang. Menutup boboh hawa songo gitu ya. Kemudian dirangkum 4 ajaran itu. Bagaimana hidup Nah, intinya di situ ada 4 prinsip hidup ya, dan puncak dari kehidupan untuk tidak terbelenggu oleh keinginan, maka dia hidup harus bertapa, menutup boboh hawa songo, meninggalkan duniawi, sehingga dia akan mengalami apa yang disebut masuk nirwana gitu ya. Nirvana gitu. Itulah kebahagiaan dan akhir dari kehidupan. Jadi itu ajaran itu adalah ajaran tentang budi baik. Sama sekali tidak menyinggung persoalan siapa Tuhannya, bagaimana cara menyembah Tuhan, itu enggak ada. Oke. Absolut kah? Loh, bagaimana absolut? Wong Tuhannya nggak ada. Gimana? Kalau ada baca buku tentang antropologi agama, sejarah agama, itu ternyata Buddha itu oleh para ilmuwan barat, para antropolog barat, tentang sejarah agama, itu Buddha tidak dimasukkan sebagai agama. Karena dalam antropologi agama itu ada syarat agamanya ada 4. 1, ada konsep ketuhanannya, ada Tuhannya, konsep ketuhanannya, konsep kepercayaan pada Tuhan ya. Ini enggak ada. Yang kedua ada kredo, ajaran-ajarannya, bagaimana cara penyembahannya, ada kredonya. Ya. Yang ketiga itu ada doktrin. Doktrin itu bagaimana ajaran-ajarannya itu dalam kehidupan. Nah, itu enggak ada, konsep yang paling mendasar itu enggak ada. Makanya kemudian ditempatkanlah agama Buddha itu sebagai kebudayaan, hasil kebudayaan manusia. Karena tidak sama dengan suatu filsafat tertentu, filsafat Jawa, atau filsafat apa gitu ya. Jadi, salah satu jenis filsafat yang hanya membicarakan tentang masalah hidup, jadi bukan masalah ketuhanan.
Ya, berarti Buddha tidak bisa masuk sila pertama sebenarnya. Coba sekarang ibarat tempat sucinya agama Buddha itu di mana? Di mana? Vihara, Pak. Biara. Enggak, tempat simbol peribadatannya di mana? Apa? Candi toh? Candi Boro. Candi Borobudur kan? Pusatnya di situ. Loh, candi sendiri itu sebenarnya bukan tempat ibadah. Penelitian para peneliti Belanda itu mengungkapkan dengan sangat jelas. Jadi Buddha, Candi Borobudur itu bukan tempat ibadah, itu tempat belajar. Dan nggak ada hubungan dengan Buddha. Jadi Buddha dan Candi Borobudur nggak ada hubungannya. Walaupun sekarang itu dijadikan tempat sakral yang bersimbol agama Buddha. Ya ternyata Walubi sendiri juga tidak berani mengklaim sebenarnya Borobudur itu milik orang Buddha. Enggak. Karena itu namanya sandi, bukan candi. Jadi tulisan dalam manuskrip Jawa itu, kuno itu sandi, bacanya sandi. Kalau sandi apa berarti apa itu? Sandi, apa sandi? Sandi itu apa? Anda mencari sandi, sandi apa? Apa? Apa Nas? Password, Pak. Apa? Sandi. Loh, kamu di pramuka nyari sandi-sandi itu kan? Kata sandi, kata sandi. Sandi. Kata kunci, Kata Pak. kunci atau simbol-simbol yang harus dicari apa yang ada di balik sandi itu kan? Iya. Ya, jadi Borobudur itu kumpulan sandi. Jadi orang sana mau belajar tentang filsafat kehidupan itu datang ke Borobudur. Maka di sana akan mendapatkan pelajaran sandi yang banyak sekali yang bertahap itu. Dia harus tidak langsung masuk, langsung muter-muter lihat-lihat. Enggak, itu tempat belajar, itu kampus itu. Dulu belum mengenal tulisan-tulisan simbol tulisan, tapi dulu lebih banyak menggunakan, sudah ada tapi lebih banyak menggunakan simbol. Membaca kehidupan melalui dengan diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Nah, itu relief-relief itu isinya adalah simbol-simbol kehidupan, sandi-sandi kehidupan. Nah, bagaimana orang membaca di situ, membaca rahasia di balik sandi itu, bagaimana memakna hidup, makna ajaran di situ. Ajaran hidup. Jadi kalau masuk ke sandi itu, dia jalannya tuh sempit. Sekarang ini jalannya hilang itu, jalan aslinya itu sempit. Hanya bisa orang masuk dengan miring, badannya miring. Kenapa? Karena dia harus membaca sandi di depannya. Lalu dijelaskan oleh orang yang alim, orang yang pinter memaknai itu, disuruh memaknai itu apa maksudnya gitu, membaca sandi itu. Nanti terus geser, terus nanti sebelah kiri itu kumpulan sandi tentang kehidupan negatif. Sebelah kanan itu nanti kumpulan sandi-sandi kehidupan yang positif itu. Nah, naik ke atas sampailah kepada pencerahan itu kan. Ada orang duduk bersila, melepaskan semua atributnya, ya. Itu adalah bentuk ketundukan total kepada Tuhan. Jadi ilmu pengetahuan itu akan berujung kepada satu titik kebenaran kebenaran universal dari Tuhan. Tidak ada kontradiksi antara ilmu itu. Akhirnya mendapatkan hikmah tentang keesaan Tuhan gitu loh. Makanya
stupa ya, atau orang berdiri di atas itu duduk tanpa atribut, hanya perut sampai bawah ya, pakai baju tapi badan sampai ke atas, laki-laki itu ngeligo gitu kan. Lalu tangannya menuju ke atas gitu kan. Itu dibentuk dari sebuah ketundukan seorang ilmuwan yang menyadari akan kebesaran Tuhan dari apa yang dia baca simbol-simbol di alam. Nah itu sebenarnya itu kampus itu. Ya. Itu nama seorang tokoh yang datang ke negeri kita yang kemudian oleh sang raja itu dihormati sekali karena memang orang tokoh besar itu ya. Lalu namanya diabadikan, namanya Bahadur. Lalu jadi Borobudur, padahal namanya Bahadur. Ya, saya kira Buddha tidak bisa, sebenarnya kalau secara ilmiah Buddha tidak bisa digolongkan agama dan digolongkan agama berketuhanan Yang Maha Esa. Oke, sekarang lanjut. Yang kedua, Konghucu. Ya. Konghucu. Konghucu itu apa sih ajaran? Sebenarnya itu nama apa sih? Tuhannya namanya apa? Tianggung, Tianggung ya. Itu sekarang ya, kalau Anda buka di Konghucu sekarang itu punya Tuhan. Padahal agama Konghucu itu adalah sebenarnya ajaran filsafat hidup yang terkenal di daratan Cina. Nama tokohnya itu Konfusius. Konfusius namanya Konfuce. Konfutse tulisannya. Kon C ya. Fu Tse, Konfuce. Konfusius nama lainnya Konfuci, nama lainnya Konghucu. Itu nama tokoh itu. Yang terkenal sebagai seorang yang sangat bijaksana, yang mengajarkan kebijaksanaan dalam hidup. Bagaimana kunci hidup ini terletak kepada kemampuan seseorang di dalam menjalin hubungan baik. Maka lebih banyak bicara tentang falsafah hidup baik dalam hubungan-hubungan antar manusia. Bagaimana? Makanya orang Konghucu itu orang yang sangat pintar bergaul. Kalau kamu orang-orang Cina itu kan semua akrab itu ya. Dengan bahasanya masing-masing dia bisa akrab. Jadi kalau orang Cina di Indonesia itu yang beragama Konghucu, walaupun tidak Konghucu tapi Kristen, tapi filsafat hidupnya mengikuti Konfusius, sang guru Konfusius itu. Nah, Konfusius ini makanya orang-orang Cina itu orang-orang yang punya kemampuan menjalin hubungan dengan siapapun dengan akrab. Apalagi dengan pejabat ya. Jadi kalau orang Cina nyogok atau menyuap pejabat itu bukan niat negatif, itu ajaran Konfusius. Jadi dia harus berbuat baik siapapun. Dia niatnya berbuat baik kepada pejabat. Ya, salah. Dia nggak merasa salah itu. Saya kasih uang, dia kasih itu mengamalkan ajaran Konfusius. Niatnya apa? Menjalin hubungan baik dengan seseorang yang kebetulan pejabat. Gitu ya. Nah, ini perkiraan saya aja ya. Ya. Jadi itu ajaran tentang hidup baik, hubungan baik bagaimana? Jadi juga tidak mengajarkan tentang persoalan ketuhanan, Konfusius yang sesungguhnya itu. Ya nantinya sang Konfusius kemudian juga diagung-agungkan seakan-akan dia itu adalah jelmaan raja gitu, kadek jelmaan Tuhan, seakan gitu. Ya kayak Buddha sekarang akhirnya dia dianggap sebagai jelmaan dewa gitu kan. Jadi akhirnya ada muncul Tuhan. Yang itu tidak secara textbook, secara teks tidak dijelaskan dalam kitabnya, buku ajaran basicnya Konfusius maupun ajaran Buddha, Tripitaka ya.
Jadi dua agama ini sebenarnya tidak layak disebut agama karena tidak ada konsep ketuhanan. Nah ya, nggak jadi masuk ke Konghucu sama Buddha ya. Ya kalau benar dia harus masuk loh kita. Karena kalau udah dia terbukti absolut, distinct, dan absolut esa ya sudah berarti dia yang harus kita ikuti. Agama itu. Oke. Selanjutnya ajaran Hindu. Hindu ini punya konsep keesaan yang luar biasa. Sang Hyang Widiwasa itu bahasa yang maha kuasa ya. Tapi sebenarnya dalam ajaran Hindu Tuhan tuh nggak bisa disebut, nggak punya nama, makanya nggak bisa disebut. Tapi Tuhan itu ya berbuat secara nyata. Yang ditekankan adalah bagaimana perbuatan Tuhan itu dalam hal kekuasaannya. Dia kuasa terhadap alam semesta ini secara mutlak, secara absolut. Ya, dijelaskan dalam bagaimana konsep Tuhan bekerja menggunakan kekuasaannya itu, bahwa Sang Hyang Widiwasa itu dalam berbuat, mencipta, memelihara, menguasai alam, mengatur alam semesta ini dan merusak alam semesta ini. Karena yang terjadi adalah penciptaan, pertumbuhan atau kejadian kesempurnaan, kemudian akhirnya kerusakan. Tiga fenomena ini, tiga peristiwa ini berlaku pada semua hal. Ini adalah gejala universal alam. Nah, disitulah ya Sang Hyang Widiwasa berkehendak kepada alam dalam mencipta. Dia menggunakan cara yang dalam ajaran Hindu itu disebut dengan personifikasi atau penjelmaan. Jadi ketika Sang Hyang Widiwasa mencipta, dia menggunakan wujud atau menggunakan tangan sebagai Brahma. Ketika dia merusak, dia memelihara, dia menggunakan tangannya dia, tangan kekuasaan dia dalam bentuk dewa, dalam diri dewa Wisnu. Ketika merusak alam, maka kemudian dia menggunakan tangan Siwa. Jadi dewa-dewa ini semuanya hanyalah personifikasi ketika Tuhan yang Maha Kuasa berkehendak dalam hal sesuatu. Mencipta dengan dewa, menggunakan dewa Brahma, memelihara dengan dewa Wisnu. Nah, dan Siwa ketika dia merusak atau mengakhiri suatu kejadian. Nah, yang menarik di situ bahwa dalam kitab Ramayana itu dijelaskan juga di Mahabharata juga bahwa Krishna adalah manusia yang sangat ditokohkan kehebatannya itu adalah titisan dewa. Dia itu manusia setengah dewa, dia itu adalah titisan Dewa Wisnu. Nah, ketika Dewa Wisnu mau berkehendak dengan manusia, maka dia menjelma dalam diri Krishna. Dan Krishna dan ketika dia ada berkehendak atau mengendalikan kekuasaannya dalam kehidupan hutan belantara, hutan rimba, maka Dewa Wisnu itu menjelma dalam diri sapi atau lembu. Yang lembu itu adalah binatang suci karena dia rohnya roh dewa. Dewa Wisnu. Ya, jelmaan Dewa Wisnu. Nah, ketika Dewa Wisnu ingin menyelamatkan Dewi Sinta, dia menjelma di Dirgantara sebagai burung Jatayu. Apa itu ceritanya itu Ramayana itu? Mengalahkan Dasamuka itu ya. 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 Jadi ada konsep penjelmaan di situ. Nah, inilah yang kemudian oleh
Kalau kita kalau lihat dari segi pengertian absolut, maka di situ ada konsep menjelma. Menjelma ini kalau kita ukur dari konsep absolut, maka dewa yang titisan dewa Wisnu, dewa Wisnu, kemudian Krishna itu sendiri adalah di dalamnya itu ada Sang Hyang Widiwasa. Nah, ketika dia menjelma berarti dia masuk dalam ruang dan waktu. Krishna kan di India toh. Pernah nggak cerita Krishna pernah datang di Bali? Tapi patungnya ada sih, ya patung Krishna, Dewa Krishna. Tapi dari kisah yang ada di situ kan dia di India toh, Krishna itu. Dewi Sinta itu kan kisah yang kaitan dengan Bali tuh, dengan India tuh. Jadi ketika ada di India, dia tidak otomatis ada di Bali, apalagi di luar bumi gitu kan. Jadi bagaimana di situ penjelasan itu menodai konsep absolut itu sendiri. Masa Tuhan ketika ada di bumi, dia nggak mengendalikan lagi ya di luar bumi toh. Dia terperangkap ke bumi. Masuk dalam ruang yang sangat sempit. Oke, padahal dia menciptakan semuanya itu. Hindu gagal. Kalau kita telusuri di situ, maka ketika belajar Hindu, konsep ketuhanan makin dalam, makin ragu. Karena bagi orang cerdas itu kok begini, nggak konsisten dengan kata absolut. Ya kalau diterima dengan perasaan ya udah selesai. Ya, yang kita ini kan yang lihat dari segi rasionalitas, konsistensi di dalam menjelaskan keesaan. Jadi gagal ini. Coba kalau Kristen, Katolik sama itu ya, hanya beda dikit lah. Tapi konsepnya sama, Trinitas. Trinitas itu aku dalam dia dalam aku, dalam yang tiga. Tuhan Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kalau di Katolik, Tuhan Bapa, Bunda Maria, ya. Terus Yesus Kristus, itu kan? Nah, filosofi ketuhanan itu gimana sebenarnya dalam agama Kristen? Konsep teologinya bagaimana di situ? Secara garis besar begini. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, Tuhan Bapa di surga yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, Maha dan seterusnya ya, menciptakan manusia, lalu manusia diletakkan di surga Bapa, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi karena Adam dan Hawa melanggar batasan Tuhan, maka kemudian dia terpelanting ke dunia, ke bumi. Jadi kehadiran Adam dan Hawa ke bumi itu bukan kehendak Tuhan, Bapa, itu kecelakaannya sendiri. Jadi mereka terlempar ke bumi. Sehingga kesucian, ya, kehilangan kesucian karena sudah di bumi itu tempat yang kotor, surga tempat yang suci. Rohnya juga, roh manusia itu suci, tapi terlempar ke tempat yang kotor. Tanah itu kotor, roh itu suci. Jadi akhirnya ketika di bumi, maka roh suci terbalut, terbelenggu, terpenjarakan oleh jasmani yang notabene-nya adalah barang kotor. Yang dari bumi, dari tanah. Makanya kalau kamu gendut-gendut, memanjakan tubuhmu, menyuburkan jasmanimu, itu sama aja memperkuat penjara. Jika manusia bisa kembali lagi ke surga Bapa karena terpenjara terus oleh kesenangan-kesenangan duniawi yang membuat ya tubuhnya itu semakin kuat memenjarakan rohaninya. Dan makin menderita rohani manusia itu semakin dipenjarakan oleh jasmaniah yang diperturutkan. Jadi orang Kristen itu orang yang sangat menjaga diri dari kesenangan dunia. Sehingga kalau kita lihat, ya namanya Kristen sejati itu, orang Kristen sejati itu orang yang hidup di biara-biara, dia tidak menikmati kesenangan dunia, dia tidak menikmati hubungan seksual yang merupakan bagian dari kesenangan duniawi yang sangat dicari di
dimimpikan oleh manusia, dia tidak. Jadi, dia tidak nikah demi Tuhan, demi berbakti kepada Tuhan. Itu konsep Katolik. Ya. Biar matinya itu mati dalam meninggalkan penjara kotor, yaitu jasmania yang disuburkan dengan hal-hal yang materialistik. Itu aslinya. Jadi mereka hidup biara-biara, tidak nikah, dia tidak punya anak, ya. Nih, yang kedua, bahwa Adam dan Hawa itu dengan dosanya itu, dia akhirnya keturunannya membawa dosa keturunan. Jadi dosa warisan. Dia mewariskan dosa kepada anak cucu Adam dan Hawa. Jadi setiap bayi lahir itu adalah bayi yang kotor karena dia membawa dosa warisan. Dan ini yang akan menghambat manusia masuk surganya Bapa. Oleh karena itu, Tuhan Bapa di surga yang makasih kepada manusia, dia berkehendak menyelamatkan manusia sehingga dia itu bisa kembali ke surga Bapa setelah kematiannya. Bagaimana caranya? Caranya dia memancarkan rohnya, memasukkan roh sucinya ke dalam jasmani Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu manusia yang rohnya roh Tuhan. Maka sebagian mengatakan itu anak Tuhan artinya. Manusia suci. Rohnya roh Tuhan. Memang fisiknya manusia. Tapi rohnya suci. Kata lainnya, dia anak Tuhan. Nah, roh suci sendiri itu menjadi oknum kedua. Oknum ketiga Yesus Kristus itu. Tuhan Bapa, Roh Kudus, Yesus Kristus. Tapi kalau Katolik Tuhan Bapa, Bunda Maria, Yesus Kristus. Nah, bagaimana? Maka dia memancarkan rohnya ke dalam diri manusia untuk dijadikan tumbal. Jadi penyaliban Yesus Kristus itu sebagai prosesi pembebasan dosa. Kematian Yesus adalah menandai kematian atau hilangnya dosa-dosa warisan. Siapapun yang mengakui penyaliban Yesus Kristus sebagai penebusan dosa warisan dan dosa-dosa lainnya akibat mengikuti dunia, maka dia tertebus dan dia akan bisa kembali ke surga Bapa dengan selamat setelah kematiannya. Nah, bagi siapa yang mengakui penebusan dosa penyaliban penyebutan dosa sebagai penumbalan dosa, maka dia harus mengikuti satu prosesi upacara ritualitas dengan dibaptis. Dibaptis ini menandai dia telah dibasuh dengan air suci. Ya, dia telah tidak lagi membawa dosa warisan. Nah, orang-orang yang belum mau dibaptis, tidak menyadari, tidak mengakui penyaliban sebagai penebusan dosa, orang-orang ini mereka sebut sebagai domba-domba tersesat. Halo? Halo domba-domba tersesat. Domba-domba tersesat itu kata orang Nasrani. Kasihan ya, domba-domba tersesat. Maka dia harus dikasihi, dia harus ada misi pembebasan dari kesesatan sehingga mereka tidak lagi domba-domba tersesat. Maka orang-orang Nasrani melihat orang non-Nasrani itu dengan penuh kasih sayang. Maka sering mengedepankan kasih sayang untuk menyelamatkan Anda dari ketersesatan hidup sehingga Anda tidak bisa kembali ke surga Bapa. Jadi Yesus Kristus itu juga hampir sama posisinya seperti Krishna. Nah, bedanya apa? Formulasi Trinitas dengan Trimurti. Sama.
usut punya usut, ajaran Trinitas itu dibawa oleh para filosof, orang-orang Nasrani, aliran-aliran yang belakangan. Jadi kelompok Anantasius yang kemudian lebih banyak di kalangan orang-orang yang banyak menggeluti bidang filsafat. Orang-orang minoritas tapi berpengaruh karena mereka itu kelihatan sangat menonjol karena mereka ini orang-orang yang memiliki basis ya kemampuan berfilsafat di zamannya Romawi. Mereka di dalam masyarakat Romawi itu terjadi perdebatan sengit bahkan konflik horizontal antara kelompok aliran yang menamai Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan yang kemudian disebut Arius dan kelompok Anantasius yang menerjemahkan Yesus itu sebagai anak Tuhan dengan konsep filsafat yang cara berpikirnya yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Jadi dua-duanya merujuk kepada sebuah filsafat pemancaran namanya. Teorinya terkenal filsafat namanya filsafat pancaran. Tokohnya Thomas Aquinas. Jadi itu kemudian memenangkan perdebatan, memenangkan persaingan di Romawi, sementara kelompok Rama yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan itu malah oleh kaisar dibasmi, kitab-kitab beraliran Arius dibakar semuanya, yang masih menjelaskan pokoknya yang diakui negara itu ya Arius, Anantasius yang menafsirkan Trinitas itu. Jadi ajaran Trinitas itu ajaran datang belakangan 400 tahun setelah Yesus mati. Ya. Coba. Jadi Yesus Kristus diangkat menjadi anak Tuhan itu sejak tahun 425 Masehi. Jadi sebelumnya Yesus Kristus belum Tuhan, belum anak Tuhan. Jadi ceritanya kemudian Kaisar Konstantin mendamaikan dua kelompok ini, diundang ke konsili, kongres gitu, beradu argumentasi, tapi tidak ada titik temu. Kelompok mayoritas Arius ini dominan, hingga kelompok minoritas yang kelompok orang-orang yang maju ini tidak mampu bertahan di situ. Akhirnya ditunda kesepakatannya konsili kedua tahun yang sama. Pada konsili kedua ini kelompok Anantasius sudah mampu mempengaruhi Kaisar Konstantin, sehingga Kaisar Konstantin itu mengikuti aliran Anantasius yang menafsirkan Yesus Kristus adalah anak Tuhan melalui Roh Kudus, Trinitas. Sehingga di konsili kedua itu sudah main politik kotor. Ya. Kelompok Anantasius yang mayoritas ini kemudian tidak bisa masuk sidang karena Kaisar Konstantin bersekongkol dengan kelompok Anantasius untuk menutup gerbang ruang sidang karena sudah diisi oleh kelompok Anantasius. Akhirnya sidang tidak terjadi perdebatan, langsung diputuskan ketok palu. Ketua sidang mengetok bahwa aliran tafsir tentang Yesus Kristus adalah sesuai dengan aliran Anantasius. Sejak itulah ada konsep Trinitas. Maka melalui palu sidang, Yesus Kristus diangkat menjadi anak Tuhan. Yang lebih berkuasa sidangnya apa Yesus Kristus? Diangkat oleh sidang. Ya. Jadi sejak itu ada Trinitas. Lalu yang negara mengumumkan, jadi agama yang benar, Kristen yang benar adalah sesuai dengan ya konsepnya penafsiran Anantasius. Siapa yang tidak taat pada negara, maka harus dibasmi. Kitab-kitab dibakar. Yang masih ada tinggal Injil Barnabas yang masih mengatakan Yesus anak Tuhan, bukan anak Tuhan tapi Rasul Tuhan. Itu pun susah dicari sekarang. Saya ketahuan dibakar itu juga, dikejar itu ya. Ya. Jadi gimana? Keabsolutannya di mana? Konsepnya sama dengan Hindu. Maka ketika berdebat dengan Kristen tentang
kedalaman konsep ketuhanan, orang makin ragu. Apalagi kitab yang katanya suci itu banyak terjadi kontradiksi karena tambal sulam. Itu saya ada 3 kitab Injil tuh saya. Biasanya saya pakai untuk perbandingan agama. Ya, itu ada salah satu ayat yang mengatakan begini dalam kitab Yohanes apa itu ya. Dia mengatakan ketika Yesus Kristus berada di tiang salib, ya membawa tiang salib, maka kemudian dia berjalan sambil berteriak kepada Tuhan Bapa di surga. Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Tuhan, Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Tapi di ayat yang lain mengatakan aku, Tuhan Bapa berfirman. Ya, aku dalam dia, dia dalam aku dalam yang 3 yang tak pernah terpisahkan. Aku dalam dia, dia Yesus Kristus, dia dalam aku dalam yang 3 yang tak pernah terpisahkan. Satu ayat mengatakan tak pernah terpisahkan, menyatu dalam 3, tapi ayat yang lain mengatakan Yesus berteriak, kenapa kau tinggalkan aku? Nah, ini kan kontradiksi nih, lucu nih ya. Nah, Trinitas itu ternyata tidak, di dalam kitab Injil tidak Trinitas. Ada tidak Trinitas saja. Aku dalam 3 itu Trinitas, tapi di ayat yang lain mengatakan aku dalam mereka yang 12. Aku dalam mereka yang buat mereka yang 12. Ada pengikut Yesus ada 12 orang, berarti 12 tambah 3, berarti apa? Karena Tuhan Bapa menyatu dalam yang 12, berarti berapa itu? 15 nitas. Ya, enggak trinitas sebenarnya. Di ayat lain mengatakan aku dalam mereka yang membuat perdamaian. Jadi Yesus Tuhan Bapa menyatu dengan siapapun yang buat perdamaian, berarti banyak nitas. Jadi enggak trinitas saja itu, tapi banyak nitas. Jadi banyak sekali kesalahan itu, ketidakcocokan itu. Maka jauh dari kata absolut. Oke? Yahudi ada konsep sama dengan anak Tuhan. Apa itu anak Tuhan dalam Yahudi? Uzer. Uzer itu anak Tuhan. Bahkan ada dalam kisah yang lucu ada bahwa Tuhannya orang Yahudi itu adalah nenek moyang pertamanya orang Yahudi. Orang yang paling tua yang dituakan ya. Dari mana dia itu jadi Tuhan? Nenek moyang pertama itu hebat sekali, kuat sekali gitu. Dalam kisahnya itu bahwa nenek moyang orang Yahudi itu kuat sekali sehingga dia pernah bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah, akhirnya jadi Tuhan dia. Gendeng. Maksud Tuhannya akibat Tuhannya adalah manusia nenek moyangnya yang pernah bergulat dengan Tuhan, Tuhannya kalah, akhirnya dia jadi Tuhan. Itu bisa dilacak itu. Oke. Nah, lalu gimana? Tinggal Islam ya, Islam. Islamlah satunya yang punya konsep absolut esa. Ya di sini Anda sangat mudah mencarinya, gampang. Ya. Katakan Allah itu esa, absolut. Allah itu esa. Kenapa esa? Allahu Somad, karena semua yang ada tergantung pada Dia. Absolut kan? Dan unik, tidak ada yang bisa menyamai Dia, tidak bisa disamakan dengan apapun karena satu. Ya nggak ada samanya. Nggak bisa dibandingkan. Unik dalam bahasa ini, unik. Ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan itu tidak ada pertentangan antara yang lainnya. Jadi konsep absolut itu sebenarnya kalau kita uji, itu hanya pada Islam konsepnya. Dan ketuhanan Yang Maha Esa itu sebenarnya ya Islam itu, tauhid itu. Dan apa yang dimaksud Tuhan dalam Undang-Undang 45 itu ya Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebenarnya negara kita ini sudah meletakkan dasar negara itu tauhid. Tapi kemudian karena perubahan politik, kemudian kekuasaan menafsirkan bergeser ke sekuler, bergeser ke netralitas agama. Bahkan pernah hampir dikuasai oleh
yang sila pertama dihilangkan. Negara bukan negara berketuhanan yang Maha Esa, yaitu PKI. Jadi faktor sekarang penafsiran sekarang ini bergeser dari aslinya. Tugas kaum intelektual untuk membalikan kepada konsep semula. Bahkan sebelum itu ada kata tambahannya, sila pertama itu, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya. Itu hasil perdebatan tokoh-tokoh Nusantara itu, dan itu sepakat 3 bulan perdebatan, hasilnya Piagam Jakarta. Kalau berubah, itu bukan hasil di forum, di luar forum, karena trik-trik politiknya Soekarno dan Hatta, lalu kemudian ternyata tidak konsisten, dulu dirayu, nantilah yang penting tetap jiwa Piagam Jakarta. Bahkan dekret Presiden 59 itu pun masih disertai ya keterangan Piagam kembali ke Undang-Undang 45 dengan jiwa Piagam Jakarta. Itu masih ada dokumentasi. Oke? Jadi kalau orang Islam menyerah itu loh, malah mengikuti netralitas agama itu GOBLOK. Kemenangan di tangan tidak bisa dipertahankan. Akhirnya negara diseret ke arah sekularisme. Agama harus dinetralkan. Padahal awalnya adalah hasil perjuangan para pahlawan. Wajar kalau Indonesia itu kemudian merumuskan dasar negara tauhid. Dan itu niru persis Piagam Madinah itu. Oke. Anda harus diberitahu sejarahnya, jangan kemudian mengikuti bergulirnya bola salju yang tidak jelas ruas-ruasnya, padahal sesungguhnya dasar negara kita ini sebenarnya punya konsep yang jelas dengan memaknai Pancasila, keesaan itu keesaan tauhid. Oke, udah ketemu? Sudah jelas? Oke, pertemuan yang akan datang kita akan mengurai konsep keesaan, keabsolutan itu di dalam aplikasinya, dalam pelaksanaannya, mengikuti ajaran, mengikuti konsep ya yang sudah dijelaskan di dalam ajaran Islam yang namanya tauhid. Nah, jabaran tauhid yang merupakan kalau dalam dalil akal itu adalah absolut, keabsolutan Tuhan, dan itu yang ada hanya pada Islam itu sifatnya masih bersifat teoritis, masih bersifat hukum akal, tapi bagaimana penjabarannya nanti bimbingannya dalam bertauhid, mengesahkan Tuhan itu sudah ada aturannya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh para ulama tentang yang namanya tauhid. Bagaimana sih tauhid yang benar? Bagaimana penjabaran tauhid? Maka akan kita uraikan pada pertemuan cukup. Ya, yang penting sekarang kita telah mendapatkan dalil ilmiahnya. Selanjutnya kita akan memperjelas lagi ya dalil nakli aklinya. Jadi ya Islam agama yang bersesuaian dengan akal sehat ya dan menyempurnakan keterbatasan akal itu dengan bimbingan dari wahyu. Ya, kita ingin melihat keesaan Tuhan dalam penjelasan wahyu. Bagaimana ya agar kita tidak salah menerapkan, maka ada aturan-aturan bagaimana pelaksanaan tauhid itu ya di dalam Islam. Nanti kita akan pahami ya lebih dalam agar kita tidak jatuh ke dalam kemusyrikan ya. Kemusyrikan. Akal sudah mudah-mudahan sudah terbebas dari kemusyrikan akal. Selanjutnya kita akan perkuat dengan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana aplikasinya di dalam Islam. Oke, cukup? Pak, maaf Pak. Ya. Tadi waktu absen saya salah pilih itunya Pak. Pilihannya tidak hadir malahan Pak. Salah pencet itunya Pak. Ditulis saja di situ di grup. Oh iya Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Ya kan kadang naik kadang turun Mbak.
Yang tidak ada di atas, kadang tidak ada di bawah gitu ya. Makanya harus hati-hati ya. Cermat. Oke, kita salat zuhur sekaligus mengakhiri kuliah kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bertemu Tuhan yang sebenarnya. Udah ketemu ya, mantap ya. Iya, Pak. Akal kita nyambung lah. Tidak masih remang-remang gitu ya. Makin mantap mudah-mudahan ya. Oke, saya duluan keluar ya. Terima kasih, Pak. Balik sama-sama. Momo hadir, Momo. Mo, where are you, Mo? Tadi aku udah pakai lo beneran, tapi ada yang itu off cam terus terlepas. Urusnya on cam aja. Nanti tanya-tanyain. Nggak mau deh, aku udah pakai terus gak terlepas lagi. Lo punya toh? Ada sih kan itu, kadang aku all shop juga toh. Ada beberapa sih. Stop record.